أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat yang begitu besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjalankan perintah-perintah Allah taala dan menjauhi larangan-larangannya, khususnya juga nikmat menuntut ilmu, belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu turunkan melalui Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, siapapun yang Allah taala kehendaki kebaikan, maka Allah taala akan jadikan dia penuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki ingin menjadi hamba yang baik, maka Allah Ta'ala akan jadikan ia faham terhadap perkara agamanya. Dan siapa yang Allah Ta'ala kehendaki mudah masuk ke dalam surga, mudah jalannya menuju surga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan taufik kepada orang tersebut untuk menuntut ilmu, untuk belajar tentang agamanya. Sebagaimana Rasulullah SAW menjanjikan hal itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi keutamaan lainnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus berikan kita taufiknya, berikan kita petunjuknya, agar bagaimanapun yang kita jalani di atas muka bumi ini, bagaimanapun riuk pikuk kesibukan kita di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimanapun kondisi kita, Allah Ta'ala tetap jadikan kita sebagai penuntut ilmu. Dan mudah-mudahan terus minal mahdi ilal lahdi, dari mulai dibuai oleh ibu kita dalam gendongannya sampai kita nanti masuk ke liang lahat kita. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Melanjutkan bahasan kita dalam kitab Syarah Masail Jahiliyah, di mana kita sampai ke masalah yang ke-79 di halaman 214. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala i'timaduhum 'ala al-amaniyil kadhibah. Mereka bersandar kepada angan-angan dusta, ya. Mereka bersandar kepada angan-angan dusta. Al-mas'alatu tasi'atu was-sab'una, masalah yang ke-79, tamannihim, mereka mengharapkan al-amaniyal kadzibata, angan-angan yang dusta, ya, angan-angan yang bohong. Kaqaulihim, sebagaimana ucapan mereka, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja. Ya. Neraka tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja. Al-Baqarah ayat 80. Wa qaulihim, dan juga perkataan mereka,
la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali siapa yang menjadi keturunan Yahudi atau Nasrani. Surat Al-Baqarah ayat 111. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini adalah angan-angan dusta mereka, ya. Artinya mereka klaim, ya, mereka jadikan pernyataan bahwasanya yang masuk surga itu hanya dari kelompok Yahudi dan Nasrani. Selain dari itu tidak ada jaminan. Begitu juga mereka katakan, kalaupun kami masuk neraka, ya, kalaupun ada di antara orang Yahudi dan orang Nasrani masuk neraka, itu hanya sebentar saja, hanya beberapa hari saja, habis itu selesai, dikembalikan ke dalam surga. Nah, ini adalah angan-angan mereka. Yang menakjubkan, terkadang ini juga menjadi angan-angan seorang muslim. Nah, mirip ya, mirip ya. Anak-anak Islam, Ustaz, bukankah Allah Ta'ala, bukankah Rasulullah SAW yang sabdakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Anak tiap hari, Ustaz, 100 ada itu mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga dong, kan gitu, mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian, ya, kalaupun ternyata anak apes gara-gara maksiat kebanyakan masuk ke neraka, Allah Ta'ala pasti gak akan azab lama-lama. Kenapa? Syafaat, Ustaz, ya kan? Nabi kasih syafaat, ya kan? Saudara-saudara kasih syafaat, kan? Belum lagi kaum muslimin secara umum bisa jadi memberi syafaat. Belum lagi syafaat Allah Ta'ala yang kubro, dapat syafaat, kan gitu. Wah, banyak syafaatnya, Ustaz. Kalaupun masuk paling ya celup-celup sebentar aja. Dah habis itu diangkat lagi masuk ke surga. Masya Allah, ya. Ternyata dugaan orang ini, cara berpikirnya mirip kayak orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan, Ustaz, kalau masuk neraka kan paling ya bakar-bakar sedikit lah, bolak-balik kayak masak sate itu, balik sana balik sini balik sana, beda dientas lagi masuk surga. Masya Allah, ya. Ternyata ini adalah pernyataan atau persangkaan yang mirip dengan orang Yahudi dahulu sekali, ya, dahulu kala sebelum diutusnya Rasulullah SAW menjadi seorang nabi, ya, begitu. Bahkan setelah nabi diutus pun mereka masih punya persangkaan yang seperti ini. Tentu ini adalah persangkaan yang dusta, ya. Ini hanya apa istilah kita itu, angan-angan doang, ya, angan-angan kosong, ya, yang tidak ada bukti sama sekali, tidak ada bukti, tidak ada pernyataan, tidak punya pegangan sama sekali, kecuali hanya pengakuan belaka, ya, kecuali hanya pengakuan belaka. Ya, kalau mau ngaku-ngaku, semua orang bisa ngaku-ngaku, ya, semua orang bisa ngaku-ngaku. Ini rumah saya, ini mobil saya, ini kendaraan saya, ini semua punya saya nih. Orang sini semua nyewa sama sana. Itu ngaku-ngaku. Ya, pada kenyataannya, ternyata dia hanya orang yang kurang waras saja mungkin, ya, karena mengakui hal-hal yang bukan miliknya. Ya, itu adalah persangkaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bantahannya ada di dalam Surat Al-Baqarah ayat 80 dan 81. Itu bantahannya di Surat Al-Baqarah ayat 80 dan 81. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, bantah ucapan mereka itu. Apakah kalian buat satu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah Ta'ala tidak akan ingkari perjanjian itu? Emang ada MOU antara kalian dengan Allah Ta'ala yang menyatakan seperti itu? Ada nggak perjanjian seperti itu sehingga Allah Ta'ala memang tidak adalah zat yang tidak akan mengingkari janjinya? Mana?
Perjanjian itu mana? Ada atau tidak? Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Atau sebenarnya kalian hanya mengucapkan kata-kata tentang Allah Ta'ala yang kalian sendiri tidak ngerti, yang kalian sendiri tidak ketahui, yang kalian sendiri tidak punya ilmu padanya. Nah, jelas ya, jelas. Ini adalah pertanyaannya, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Bagaimana mungkin ada seorang hamba yang berani membuat satu perjanjian dengan Allah Ta'ala? Siapa dia dan bagaimana terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia hanya seorang budak, dia hanya ciptaan Allah Ta'ala yang semua kebutuhannya itu Allah Ta'ala yang penuhi. Lalu dari mana ia katakan Allah Ta'ala berjanji akan memasukkan mereka ke dalam surga? Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tidak ada satupun, ya tidak ada satupun makhluk yang berhak mengklaim dirinya adalah calon pasti masuk surga. Kalau masih calon masuk surga masih mending, insya Allah Anda calon masuk surga, silahkan Anda mengatakan calon masuk surga. Tapi kalau Anda menjaga ketauhidan sampai mati, insya Allah ada peluang mati itu. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya siapa yang ada la ilaha illallah dalam hatinya, walaupun hanya sebutir debu yang berterbangan itu, dakhala jannah, dia masih bisa punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Artinya selama dia tidak mati dalam kondisi berbuat syirik, ya, selama dia tidak mati dalam kondisi berbuat syirik, insya Allah masih ada peluangnya untuk masuk ke dalam surga. Masalah kapan dan seberapa lama nunggu siksaannya selesai, itu kembali kepada Allah Ta'ala, ya. Artinya tidak ada yang boleh mengklaim, tidak ada boleh yang menyatakan pasti masuk surga, kecuali, ya, kecuali itu memang sudah dikhabarkan oleh Allah Ta'ala langsung bahwasanya fulan, fulan dan fulan ini pasti masuk surga. Sebagaimana Allah Ta'ala menjamin para nabi, para rasul pasti masuk surga. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengucapkan secara lisan beberapa orang sahabatnya yang pasti masuk surga, bahkan tanpa hisab. Dan di umat ini, umat Muhammad ini, ya, ada sekelompok manusia yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, ya. Wah, tapi limited edition, ya. Hanya sedikit jumlahnya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, ya. Harus ada kriterianya di sana. Itu ya. Jadi tidak ada orang yang sama sekali boleh mengklaim dirinya, menyatakan dirinya pasti masuk surga. Begitu juga mengklaim orang lain, gitu. Tidak ada haknya. Anda pasti masuk surga, Anda pasti masuk neraka. Itu bukan haknya seorang hamba mengklaim orang lain seperti itu. Wah, kalau kamu masuk surga, cukup berinfak 5 miliar saja, insya Allah saya kasih kamu jaminan masuk surga. Dari mana? Ya, sampai-sampai ada aliran sesat seperti itu kan? Aliran sesat seperti itu memberikan jaminan masuk surga. Syaratnya apa? Bayar. Kayak beli tiket, ya, kayak beli tiket. Ini nggak ada, ya. Tidak ada yang seperti itu. Begitu juga sebaliknya, tidak boleh malah kita mengklaim fulan atau fulan pasti masuk neraka. Belum tentu. Ya, belum tentu. Anda melihat orang yang banyak berbuat maksiat, ya, setiap hari mungkin, ya, perbuatannya dari satu maksiat ke maksiat yang lain, satu maksiat ke maksiat yang lain. Lalu kita klaim dia model-model kayak begini, neraka itu nanti. Wah, hati-hati nih. Ini kata-kata ringan tapi di sisi Allah Ta'ala berat, ya, berat. Dan sebagaimana pernah kisah yang kita sampaikan tentang Bani Israel terdahulu, ada umat terdahulu diciptakan oleh Rasulullah SAW, ada 2 orang, ya, yang satu soleh, yang satu ahli maksiat. Setiap hari yang soleh ini menasehati yang ahli maksiat, berhenti, dan terus sampai akhirnya dia jengah gitu, capek menasehati, gak berubah-berubah juga.
sampai pada titik dia ya, dikarenakan ketidaksabarannya dalam berdakwah, dikarenakan sedikit ilmu yang ada padanya, hanya rajin ibadah saja, sehingga dia mengklaim saudaranya pasti masuk neraka. Lalu Allah Ta'ala wafatkan keduanya lalu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang disangkakan orang soleh ini, ya kan, dihisab oleh Allah Ta'ala, dipertanyakan, apa hakmu menentukan di antara hamba-hambaku masuk ke neraka? Siapa kamu? Ya, siapa kamu berani mengklaim menentukan seperti itu? Hingga akhirnya Allah Ta'ala campakkan dia ke dalam neraka. Adapun yang ahli maksiat, lihat dia nih, saudaramu yang ahli maksiat, tapi dia tidak berbuat syirik, aku ampuni semua dosa-dosanya. Mau apa? Kamu mau apa? Walaupun dia ahli maksiat, saya ampuni semua dosa-dosanya. Karena Allah Ta'ala adalah punya hak mutlak dalam hal itu. Yu'adzibu man yasha' wa yaghfiru liman yasha'. Allah Ta'ala akan mengadab siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah Ta'ala akan ampuni siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Dia benar berbuat maksiat, tapi dia tak berbuat syirik, masih ada kesempatan aku memberikan ampunan untuknya. Sekarang aku ampuni, kamu mau apa? Kenapa kamu klaim dia masuk neraka? Malah yang mengklaim itu dimasukkan ke dalam neraka. Karena itu kalimat kufur. Mengklaim orang lain masuk ke neraka itu termasuk kalimat kufur yang tidak boleh diucapkan oleh anak manusia. Ya, begitu ya, ikhwatibillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun ampunan Allah Ta'ala benar maha luas. Ya, ampunan Allah Ta'ala maha luas. Namun di sisi lain, azab Allah Ta'ala juga sangat pedih. Ya, siapa yang mau berspekulasi dengan ampunan itu, memang bisa saja Allah Ta'ala ampuni. Seberapapun maksiat yang dilakukan, bisa saja Allah Ta'ala ampuni. Tapi apakah Anda termasuk orang yang diampuni, atau Anda termasuk orang yang diadab? Karena satu sisi Allah Ta'ala maha pengampun, di sisi lain azabnya sangat pedih. Ya, nggak usah berspekulasi, cari yang aman saja, cari yang aman. Ya, cari yang aman, beramal soleh, ya, sehingga dimudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian lanjutannya di ayat 81 di surat Al-Baqarah, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Benar, siapa yang melakukan perbuatan dosa sehingga perbuatan dosa itu meliputi dirinya, merekalah ashabun nar, orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ya, ingat, kasaba sayyi'atan, melakukan satu perbuatan dosa, melakukan perbuatan dosa, wa ahaqat bihi khati'atuhu, sampai dosa itu meliputi dirinya. Artinya apa? Tidak termasuk orang-orang yang sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Taubat untuk orang-orang yang melakukan perbuatan buruk, perbuatan dosa dikarenakan kejahilannya, kemudian dia bertaubat. Ya, tak lama setelah itu dia bertaubat. Artinya apa? Selama dia melakukan dosa dan dia mau beristighfar dan dia mau bertaubat kembali ke jalan Allah Ta'ala, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Yang kekal di neraka, ayat ini mengatakan bahwasanya orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan sampai meliputi dosanya ini, tak mau dia mohon ampun, ya, tak mau dia bertaubat, atau memang dia sudah jatuh ke dalam perbuatan syirik. Ya, jadi dosanya itu full, ya, penuh, tidak ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan, tidak bisa pula orang mengklaim dia pasti masuk surga ataupun dia pasti masuk neraka
kecuali memang Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Dan ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalaulah memang benar masuk nerakanya itu hanya beberapa hari saja, ya. Ini sebagaimana firman Allah taala di surat Ali Imran ayat 23, ya, dzalika bi annahum qalu lan tamassanna an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka katakan bahwasanya mereka hanya masuk neraka beberapa hari saja. Tapi bisa nggak mereka bayangkan, ya, bisa nggak mereka menghitung beberapa hari di neraka itu, beberapa hari di akhirat itu berapa lama? Bukankah Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 47, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. Mereka meminta dipercepat azab kepada mereka, dan Allah Ta'ala adalah zat yang tidak akan mengingkari janjinya. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Allah Ta'ala itu seperti 1000 tahun, ya, 1000 tahun sebagaimana yang kalian hitung. Artinya kalau hitungan akhirat, tahun kita sekarang ini 2021 baru berapa? Baru 2 hari, lewat beberapa jam saja. 21 itu beberapa menit, mungkin belum beberapa jam, itu beberapa menit saja, baru 2 hari. Kalau umur kita 60 tahun, hitungan akhirat itu berapa jam paling? 60 tahun, 60 dibalikan 1000, itu seperberapanya itu. Masya Allah, hidup kita itu cuma beberapa jam saja. Makanya wajar ketika mereka nanti meninggal lalu dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, mereka rasa apa? Perasaan kemarin baru hidup di waktu pagi, ya kan? Pagi-pagi atau di waktu sore saja. Artinya hanya beberapa jam saja. Ya memang benar, karena begitulah hitungan akhirat. Nah, kalau ente divonis masuk neraka 1 minggu, ya, 1 pekan, 7 hari, itu sama dengan 7000 tahun hitungan kita ini sekarang. Enggak siap-siap ya. 1 hari aja pun 1000 tahun. Masya Allah lamanya kan gitu. Ngitung 1000 tahun itu. Nah begitu. Kalau itu mereka betul-betul seperti itu, ya, ayyaman ma'dudat, masuk neraka itu hanya beberapa hari saja. Beberapa hari kan berarti lebih dari sehari, ya, 2 atau 3 hari. Itu sudah hitungan kita ribuan tahun lamanya. Nah, itulah karena ucapan-ucapan yang tidak ada ilmunya, nggak ngerti ilmunya, ya. Jadi jangan mudah-mudah mengatakan, oh paling masuk neraka 2-3 hari aja, sebentar itu. Waduh, ini memang gak ada ilmunya kan? Gak ada ilmunya. Coba baca itu surat Al-Hajj ayat 47, atau di surat As-Sajdah, ya, ayat 5. Allah Ta'ala juga sana berfirman, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Allah Ta'ala menerapkannya, mengatur segala sesuatu dari atas langit, ya, ke bumi ini, kemudian Allah Ta'ala naik lagi kepadanya, di mana hitungannya itu 1 hari sama dengan 1000 tahun sebagaimana yang kalian hitung. Ini 2 ayat ini saja, kalau mereka tahu, itu ya, bahwasanya 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun yang kita jalani. Maka itu ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, jangan sepele terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang saja kalau sudah tersiksa sehari itu bisa kayak lebih panjang lagi. Jangankan disiksa, nunggu saja, ya, nunggu 1 jam itu udah kayak bosannya luar biasa tuh kan. Cuma nunggu tuh sambil duduk, ya, sambil duduk padahal itu kan enak. Konon lagi Anda disiksa, dipukuli, itu sehari bisa nggak siap-siap kok. Nggak malam-malam lah, ya. Maksudnya kalau malam kan yang nyiksa ini tidur gitu, istirahat. Kok dipukuli, dipijak, aduh, nggak selesai-selesai. Kalau disiksa itu berarti seperti waktunya makin panjang lagi. Maka 1000 tahun itu
lebih luar biasa lagi rasanya. Begitu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka inilah memang terkadang ungkapan-ungkapan ya yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak ada ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya sama kayak tadi, mereka hanya mengklaim-klaim saja. Ya, kita juga dalam kehidupan sehari-hari bisa diperhatikan orang yang rajin mengklaim biasanya orang yang jahil ya. Biasanya orang jahil tanpa perhitungan. Tanpa perhitungan memang nggak punya ilmunya di sana. Ya. Maka itu ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hati-hati ya dengan kata-kata seperti itu. Apakah mengklaim diri sendiri masuk surga ataupun masuk neraka kan? Misalnya ada orang karena gara-gara berbuat maksiat lalu kalau aku pasti masuk neraka, udahlah dosaku udah kebanyakan kali, tanggung sekalian kan gitu. Berbuat maksiat lagi gitu. Masya Allah kan. Seharusnya dia bertaubat ya. Karena sudah merasa maksiat itu terlalu banyak, hendaknya segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di surat Ali Imran tadi ya, ayat 23 sampai 25 Allah taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun." Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang Allah taala berikan kepada mereka bagian dari kitab? Ya, artinya tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diajak untuk mengambil kitabullah lalu berhukum dengan kitabullah tersebut. Lalu sekelompok dari mereka berpaling ya. Sekelompok mereka berpaling terhadap ayat-ayat Allah taala tersebut. Apa sebab? Apa sebab keberpalingan orang terhadap kitabullah? Apa sebab sehingga ada orang ya, ini salah satu penyebab ya, kenapa orang kemudian tidak memperdulikan hukum-hukum Allah taala, tidak memperdulikan kewajibannya, tidak memperdulikan hal-hal yang dilarang. Sebabnya adalah dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Sebabnya salah satunya adalah karena mereka mengatakan, mereka anggap kalaupun mereka masuk neraka waktunya hanya beberapa hari saja. Ini hati-hati, karena dengan prasangka seperti itu, inilah yang bisa menjadikan seseorang remeh terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Kamu kenapa maksiat? Allah taala kan Maha Pengampun, aman tuh nanti tua-tua aku tobat nanti. Tengoklah, kayak kakek-kakek itu dulu dia tukang maksiat itu, sekarang rajin ke masjid. Nanti aku tua juga kayak gitu. Mudah-mudahan ente sampai tua, dan mudah-mudahan tuanya juga kayak gitu, karena pada kenyataannya banyak orang makin tua makin jadi ya, jadi buruk bukan jadi baik ya, gitu ya. Jadi tidak ada kepastian ya terhadap apapun selama itu bukan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada Allah taala. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, dan mereka tertipu ya, dalam agama mereka itu terhadap perkara-perkara yang mereka dustakan. Artinya mereka tertipu dengan anggapan-anggapan dusta itu sendiri ya, tertipu meyakini sesuatu yang tidak kuasanya sama sekali ya. Menyatakan diri akan sebentar masuk neraka, kalaupun masuk neraka hanya dihukum dengan azab yang ringan. Ini hanyalah persangkaan-persangkaan dusta yang tidak ada dia punya jaminan sama sekali. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Bagaimana nanti ketika mereka dikumpulkan ya, semuanya dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah taala pada hari yang tidak ada keraguan sama sekali terhadap terjadinya hari itu. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat. Lalu Allah taala tunaikan ganjaran ya, tunaikan balasan atas segala yang dilakukan oleh yang bernyawa. Wahum la yudlamu, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Mereka akan mendapatkan semua ganjarannya. Jika baik maka mendapatkan kebaikan, jika buruk maka dia akan dibalas dengan keburukan. Itu hal yang nyata ya. Jadi nggak usah ragu, kenapa saya selama ini berbuat baik kok seolah-olah tidak ada timbal balik kebaikan kepada ana udah selama ini sholat,
tapi kok rezeki seret-seret aja. Ana sudah lakukan puasa, kok rezekinya ada sih. Makanya sebagian orang mengindikasikan bahwasanya kalau rajin atau soleh dalam beragama itu kemudian arahnya bergelimang harta. Waduh, Anda sudah kecelik kalau begitu ya, kecelik. Buktinya apa? Para nabi itu makin soleh dan mereka orang-orang miskin. Orang miskin, yang kaya cuma siapa? Nabi Sulaiman doang yang kaya raya, karena memang doanya. Rata-rata para nabi ya miskin, ya penyakitan, ya kena usir, macam-macam lah azab yang mereka terima dari manusia yang kufur kepada Allah Ta'ala. Nah begitu juga kita, semakin Anda soleh, siap-siaplah ujian yang menerpa semakin berat. Itu sudah menjadi rumus, ya, itu sudah menjadi rumus hitung-hitungan pasti. Anda ingin naik derajat, Anda semakin soleh, maka siap-siap Anda akan mendapatkan ujiannya. Untuk apa ujian itu diberi oleh Allah Ta'ala? Untuk membuktikan ente benar-benar soleh atau pura-pura soleh. Yang benar-benar soleh, dia akan menjalani ujiannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pura-pura soleh, dia akan lari. Dia akan lari mencari tempat lain yang lalu akhirnya terjerumus ke dalam kemaksiatan. Itulah buktinya. Ini sebenarnya ini ibarat apa ya? Emas lah, katakan emas. Emas murni dibakar sepanas apapun, tetap dia akan menjadi emas balik, ya kan? Jadi emas balik. Tapi kalau memang bukan emas, mau dilebur kayak manapun, mau dicampur apapun, ya, ketika dilebur, ketika dipanasin, dibakar, kembali dia akan menjadi bahan lain yang bukan emas, gitu. Akan terpisah juga, emasnya akan pergi, ya kan? Dan ini bahannya juga akan terpisah. Begitulah ujian. Ya maka siap-siap. Maka orang beriman itu bukan berarti siap-siap hidup enak. Bukan siap-siap hidup enak, tapi siap-siap bagaimana nanti kalau menghadapi ujian. Itu yang penting sebenarnya. Makanya diajari ikhlas, diajarin sabar, diajarin bersyukur, diajari yakin kepada Allah Ta'ala. Janji Allah Ta'ala begini, ancaman Allah Ta'ala begitu. Makanya belajar tentang itu semua. Karena apa? Siap akan datang ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Makanya memang pelajaran yang paling penting untuk didalami oleh siapapun kaum muslimin, yang paling utama adalah belajar tentang akidahnya, belajar tentang tauhidnya. Karena tauhid inilah yang bisa membuat orang itu stabil. Ya, para sahabat ketika mereka sudah digembleng Rasulullah SAW 3 tahun belajar tauhid dan tauhid terus, dikuatkan keyakinan mereka terhadap Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala, bagaimana mengesahkan Allah Ta'ala, mengimani tentang terjadinya hari kiamat, adanya surga, adanya neraka, tergambar jelas, ya, karena saking seringnya diulang selama 30. Kalau baca juz 30 aja, itu rata-rata surat Makkiyah tuh, isinya cerita tentang apa? Kiamat, surga, neraka, itu aja oleh-oleh kan. Ini lagi ceritanya, ganti surat, itu lagi bahasanya, ganti surat, itu lagi bahas. Itulah rata-rata ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turunnya di kota Mekah, rata-rata bahasanya tentang akhirat semua, tentang keimanan kepada Allah. Itu diulang-ulang, ya kan? Ibarat anak-anak mungkin ya, kalau belajar matematika kali-kali kan, kali-kali 1, wah, diulang-ulang sampai luar kepala. Sekali ucapkan soal langsung keluar jawabannya. Begitulah kira-kira. Karena apa? Itu juga diulang-ulang, ya kan? Pelajarannya mudah, ya kan? Akidah itu mudah karena itu fitrah kita. Akidah itu mudah karena memang dia adalah fitrah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Makanya dia mudah. Begitu diulang-ulang, namanya pelajaran mudah. Diulang-ulang, ya melekat dia jadinya, melekat. Maka ketika keluar soal, tak keluar jawabannya, tak. Kena soal gini lagi, keluar lagi jawabannya. Nah, begitulah 13 tahun Allah Ta'ala melalui Rasulnya SAW menggembleng para sahabat. Maka musibah apapun setelah itu
enteng sama mereka, enteng. Mau disiksa siap memperangkat tauhid. Mau disiksa pakai model apa? Ada yang terbunuh, ada yang dijemur, ada yang dipenjara, ada yang dipukuli, ada yang dirampas hartanya, ada yang terusir segala macam. Gak karu-karuan, tapi mereka orang-orang yang sudah kokoh hatinya, itu selamat. Begitulah mencari keselamatan, mengulang pelajaran tauhid. Memang iya gampang. Orang rata-rata belajar misalnya apa? Tentang kitab Ushul Tsalatsah. Diajari sekali ya kan. Kalau baru-baru belajar memang wah melongo tuh, wah iya ya. Oh iya baru tahu soalnya kan. Baru tahu, oh iya iya. Coba ulang lagi. Jadi ustadznya khatam Ushul Tsalatsah, diulang lagi dari awal. Yakin anak? Jamaahnya tuker. Jamaahnya tuker. Apalagi di bawah itu Ushul Tsalatsah lagi. Ustadz yang lain apa? Gitu. Malam ini pelajaran lainnya di mana gitu. Malas tuh rata-rata tuh. Ah, masa itu lagi? Ushul Tsalatsah lagi. Kitab tauhid lagi. Itu aja ya kan? Ya kan? Kalau nggak uluhiyah, rububiyah, asma sifat itu aja ya kan? Inilah sedikit ya kan bahas tentang ini. Padahal maksud diulang itu. Pelajarannya mudah. Anda sekali sampaikan langsung paham. Sekali sampaikan langsung paham, langsung nangkap, gampang mencernanya. Tapi itu perlu diulang-ulang. Gunanya apa? Gunanya itu. Jadi nanti ketika kena ujiannya, ya, kalau dibuat kayak gini, jawabannya apa? Langsung keluar tuh. Ya, secara spontan. Itu yang dicari. Jadi nggak pakai mikir. Jawabannya keluar spontan karena sudah diulang-ulang itu aja. Jawaban spontan. Kena musibah, tak langsung yakin innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala yang menetapkan segala sesuatu ini. Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala maha mendengar. Ini adalah cobaan dari Allah Ta'ala, bahwasanya harus begini, bla 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 bla. Semua ilmunya itu yang dipelajari kemarin tersusun rapi keluar. Tinggal dia eksekusi saja gimana menyelesaikan musibah ini. Begitu ya. Indikasinya kenapa orang terkadang kena musibah langsung linglung, langsung keluar, langsung ya itu tadi. Berarti pelajaran yang mudah itu tentang tauhid itu belum spontan dalam perbuatan, belum keluar spontan karena belum lengket kali. Spontan itu kan kalau udah lengket kali pelajarannya, sudah sering diulang-ulang, maka akan menjadi kebiasaan, jadi spontan dia keluar. Ini enggak, kena musibah, apa yang harus dilakukan? Mikir dulu ya. Oh ini berarti pertama harus sabar. Sabar itu apa? Oh kayak gini. Oh kalau gini gimana? Kalau kayak gini gimana? Dari musibah ini gimana mensyukurinya? Mikir lagi. Ah ini berarti ilmunya belum lengket ya. Belum lengket. Masih butuh banyak pengulangan lagi, butuh latihan lagi. Tentara, ya tentara lihat itu. Latihannya berapa tahun? Bertahun-tahun. Latihannya apa? Ya latihan fisik aja. Latihan kalau bunyi ini langsung bangun, langsung sergap, langsung pakai seragam, langsung siap senjata. Tapi itu tiap hari itu aja kan. Sehingga jadi apa? Tentara akan selalu siap siaga dia. Bahaya seperti apapun yang terjadi, dia langsung tahu mau berbuat apa dan seperti apa dan bagaimana penanganannya. Otomatis tuh. Karena setiap hari diulang-ulang itu aja, diulang lagi. Nah begitulah kita ya ikhwati fillah. Kenapa kita belajar tauhid? Untuk menguatkan skema itu dalam diri kita. Memang itu sudah menjadi fitrah kita, makanya belajarnya pun gampang, meyakininya pun gampang, mencernanya pun mudah. Namun kita butuh diulang-ulang agar terus menjadi hal yang melekat kepada diri kita. Sehingga apa? Tanpa kita berpikir pun tindakan kita itu sesuai dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa berpikir itu namanya sudah di luar kepala. Jadi menghadapi apapun langsung otomatis arahnya ke mentauhidkan Allah Ta'ala. Ya kan? Begitu ya. Jadi kena musibah, dapat nikmat otomatis berpikirnya, gerakannya, kata-katanya langsung semua bagaimana menghadapi nikmat dari Allah Ta'ala. Kena musibah, begitu juga otomatis berpikirnya, bertindaknya, berbicaranya sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya, ikhwati fillah.
rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka salah satu itulah bentuk bersyukur terhadap menjadi seorang muslim ya, terhadap kitab yang Allah Ta'ala turunkan, yaitu Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW. Kita harus terus mempelajarinya. Jadi dengan inilah mudah-mudahan mengklaim, menyatakan diri masuk surga ataupun neraka, begitu juga terhadap orang lain, ini tidak terjadi ya. Karena dia sudah paham itu kata-kata yang kufur ya. Walaupun mungkin dalam hatinya berdetak, waduh, kok maksiatnya nggak siap-siap nih kawan gitu. Nah ini udah gatal, biasanya mulutnya kan udah gatal nih. Masuk neraka, ini kata-kata yang kufur, enggak, itu udah di ujung lidah biasanya tuh, udah di ujung lidah mengucapkan aja gitu. Oh enggak boleh, haram lah gitu, ya kan? Mungkin sesekali merasa ujub kali dengan amal solehnya gitu. Aku kok tak kenapa belakangan ini sholat itu gampang kali kan, infak itu kok jor-joran keluar gitu kan. Amal solehku kok kayaknya meningkat kali, kayaknya mau mati ya macam mana ini gitu. Kalaupun mati ini masuk surga kayaknya. Hati-hati, hop kan itu langsung di stop tuh sama ilmunya. Tunggu. Kata-katamu itu berbahaya kan? Itu ujub ya, ujub terhadap diri sendiri. Jangan-jangan itu tipu daya syaitan. Nah itulah ilmulah yang membentengi kita. Jadi kalau itu sering dipelajari, dia akan jadi otomatis ya, menjadi perbuatan, menjadi ucapan. Makanya tidak akan sebanding ya, tidak akan sebanding orang yang berbuat zalim lalu menyatakan tauhidnya beres. Itu nggak sejalan lurus itu. Ada orang berbuat zalim dan tauhidnya beres, itu nggak sejalan tuh, nggak akan sejalan. Kenapa dia berbuat zalim? Karena tauhidnya ada yang nggak beres. Itu dia. Ada orang gagal menjadi kepala rumah tangga gitu misalnya. Gagal jadi kepala rumah tangga. Tentu gagal kita katakan di sini adalah gagal dari sisi tidak bisa menerapkan Islam dalam keluarganya sendiri. Kegagalan ini lalu dikatakan tauhidnya beres. Nah, ini berarti ada yang salah dengan tauhidnya. Ada yang salah dengan tauhidnya sehingga dia mengelola keluarganya itu gagal. Begitu, ya. Jadi indikasinya itu selalu bagaimana tauhid Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah kalau tauhid itu lurus, kalau tauhid itu benar, kita nggak akan terjatuh dalam perbuatan maksiat. Yakin itu. Kalau tauhid kita lurus, kita nggak akan kesulitan untuk mengikhlaskan amal soleh. Kalau tauhid kita lurus, insya Allah nggak ada beban sama sekali kita dalam menjauhi maksiat kepada Allah Ta'ala. Karena tauhid belum beres itulah, karena belum lurus tentang pengetahuannya terhadap Allah Ta'ala, terhadap Rasulullah SAW, terhadap dinul Islam. Karena ini ada yang gak beres lah, makanya terjadi seperti itu. Nah, berarti masalahnya sudah tahu, tinggal memperbaiki permasalahannya. Itu ya ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita seharusnya tidak pernah bosan-bosan untuk belajar tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarin diulang-ulang kitab tauhid lagi, tentang asma wa sifat Allah Ta'ala lagi, tentang bagaimana usul salasah misalnya, ini lagi, ulang lagi, tidak apa-apa. Berpindah dari satu kitab tauhid ke kitab tauhid yang lainnya, ke kitab tauhid yang lainnya, tidak masalah ya, karena memang kita butuh pengulangan itu terus ya, butuh untuk pengulangan itu terus. Dengan demikian insya Allah ya, kita pun menjadi hamba yang otomatis ya, menjadi perbuatan, perkataan, lalu pikiran kita juga itu benar-benar menunjukkan Anda benar-benar orang hamba Allah Ta'ala yang seutuhnya. Begitu ya ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita bacakan firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 123 dan 124. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab." Tidak seperti angan-angan kalian dan tidak juga seperti angan-angannya orang ahli kitab. Ya, artinya apapun yang kalian angan-angankan ya, tentu orang-orang munafik beranggapan bahwasanya Allah Ta'ala
Maha, ya tadi, maha pengampun, gampang ampunannya, masuk surga pun sebentar, segala macam. Itu tidak seperti persangkaan kalian dan juga tidak seperti persangkaan ahli kitab. Yang benar adalah may ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyya wa la nasira. Siapa yang melakukan amal keburukan pasti akan mendapatkan balasannya, dan dia tidak akan mendapati selain Allah Ta'ala yang bisa melindungi dan menolong mereka. Itu hanya Allah Ta'ala yang bisa melindungi dan menolong mereka ketika mereka berbuat keburukan. Begitu juga sebaliknya, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna naqira. Dan siapapun yang beramal soleh baik dari laki-laki maupun perempuan, ya, di mana amal soleh itu didasari keimanannya, ya, dia dasari imannya kepada Allah Ta'ala, maka mereka lah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Ini yang benar. Ya, inilah cara berpikir yang lurus. Anda mau masuk surga, kunci surga itu ada pada beramal soleh. Anda tidak menginginkan surga atau memilih masuk neraka, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, ya. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini sudah terbentang di hadapan. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu sudah nyata, sudah jelas, sudah terang benderang. Begitu juga yang diharamkan itu sudah jelas sekali. Ya, tinggal Anda memilih di persimpangan jalan. Apakah memilih untuk beramal soleh? Ya, karena memang sebagaimana Rasulullah SAW katakan bahwasanya jalan menuju surga itu adalah jalan yang dipenuhi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Dan jalan menuju neraka itu adalah jalan yang dipenuhi oleh hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Kalau nggak percaya, cek mana amal ibadah yang kita melakukannya itu hawa nafsu kita itu plong-plongan nerimanya. Tidak. Mau rutin tiap hari pun, ya, sholat ke masjid ini sudah jadi rutinan. Yakin nggak ada sedikit pun hati merasa sekali-sekali pengen tidur juga lagi pagi-pagi ini, ya kan? Nggak usah dengerin azan itu, ya kan? Bersyukur Allah, nggak denger azan, berarti nggak apa-apa nih nggak ke masjid. Sekali-sekali kan begitu, harus siang panas kayak gini, rukshoh nih kayaknya sholat di rumah ini, panas sekali pula. Begitulah memang. Hawa nafsu selalu mencari celah agar kita jauh dari perkara-perkara yang menuju ke surga Allah Ta'ala. Konon lagi tentang infak, itu yang sudah jelas, itu bukti keimanan, ya kan? Siapa yang tidak merasa kehilangan walaupun kecil, ya kan? Gopek 1000 kan gitu. Gopek Ustaz 1 juta, kurang gopek nggak jadi 1 juta ya. Cuma 999.900 berapa? 5, pokoknya 500 rupiah ujungnya. Gak jadi 1 juta Ustaz, kurang gopek dia udah gitu. Gak jadi 1 juta. Anda mau beli sepeda motor Ustaz, kalau kurang gopek gak dikasih suratnya. Suratnya tuh gak dikasih. Begitulah berinfak, ya kan? Berpuasa apalagi kan, selalu itu berangan-angan, ya Allah kapan berakhir ini kan gitu. Bulan Ramadan berapa hari lagi? Sepekan lagi. Aduh, sepekan lagi ya. Udah kangen makan siang, kangen pengen sarapan, kangen pengen ngopi. Itulah, begitulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Memang dipenuhi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu, dan jalan menuju neraka, oh memang itu hal yang melampiaskan hawa nafsu. Padahal buktinya jelas itu merusak. Kalau enggak, bagaimana orang bisa terjatuh dalam narkoba? Padahal jelas buruknya, jelas hancurnya kan gitu. Tapi ya tetap, walaupun harus berbayar, menghabiskan uang banyak, tetap dijalani juga. Karena sesuai dengan hawa nafsunya. Ya kan, orang merokok setiap hari, habis berapa sekarang sekotak? 20.000 ada. 20.000 aja lah taruh, rata-rata harga satu kotak tuh
20.000 itu rela tuh, 20.000. Padahal kalau untuk infak ke kota infak, 20.000 ini mikirnya panjang ini. Kalau masih ada pilihan lain, wah iya, keluar kok hijau, yang merah jambu mana, yang coklat mana kok keluar nih, yang abu-abu, kok yang hijau pula keluar yang gitu. Itu mikir. Tapi kalau untuk yang itu 20.000 pun dibayar, itu nggak kehilangan sama sekali tuh, nggak nyesel Pak, mana ada nyesel, nggak akan nyesel itu. Nggak ada orang yang setelah beli rokok kemudian betul gitu kan, kenapa aku belikan rokok ya, nyesel gitu. Tahu gitu tadi aku belikan nasi udah pakai rendang itu gitu. Aduh, nggak ada tuh cerita kayak gitu. Yang ada kalau berinfak nyesel kayak begitu ada. Karena apa? Memang sesuai dengan hawa nafsunya. Maka tuh jangan heran ya kan. Jangan heran kalau mengajak orang untuk bertaubat dari perbuatan maksiatnya itu agak berat. Karena apa? Anda sedang ingin mengeluarkan dia dari kecintaannya memperturutkan hawa nafsunya. Ya kan makanya, oh enak kok dilarang kan gitu bahasanya kadang-kadang kan. Enak kok dilarang ya kan gitu. Nikmat kok dilarang. Nah, itulah. Karena apa? Memang sesuai dengan hawa nafsunya. Begitulah ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya kenapa? Diajak menuju beramal soleh itu kok berat? Ya itu tadi, karena dia bertentangan dengan hawa nafsunya. Maka yang harus Anda tundukkan apanya? Hawa nafsunya dulu. Hawa nafsunya dulu tundukkan. Sadarkan dia tentang siapa Rabbnya. Sadarkan tentang dia itu siapa sebenarnya, hakikat dia itu siapa. Budaknya Allah Ta'ala, hambanya Allah Ta'ala. Sadarkan dia tentang akan terjadinya hari kiamat, akan adanya fitnah kubur, akan adanya surga dan neraka. Ingatkan itu balik. Nah itulah yang bisa menundukkan hawa nafsunya. Kita kenapa kemudian termotivasi untuk mau taklim, mau sholat, ya rajin ini dan itu, beramal sunnah. Kenapa? Motivasinya nyata sudah, ya kan gitu. Pengen masuk surga, gak berani masuk neraka, kan gitu. Pengen menjadi hamba yang soleh, pengen dapat kehidupan yang bahagia dunia akhirat. Itu sudah menjadi nyata di hadapan, maka Anda jadi mudah. Maka kalau ingin menyadarkan orang seperti yang Anda rasakan, coba ke arah situ dulu kan gitu. Jadi jangan kemudian waduh udah capek Anda ngajak dia sholat saatnya. Itu udah ajarin nggak tentang dia bahwasanya akan mati nanti kan. Nanti dia akan mendapatkan fitnah kubur, ya ditanya di kuburan. Tahu? Ini sadarkan dia. Karena kematian ini luar biasa, fakta yang tak terbantahkan namun dilupakan. Itu luar biasa memang dari kematian itu. Fakta yang tak terbantahkan, semua pasti merasakan, tapi hal yang paling mudah untuk dilupakan begitu saja. Maka untuk mengajak orang kembali, ingatkan dia. Alah, kau bandel-bandel kayak gini berapa tahun? Tua juga ya kau nanti. Mati kau nanti kan. Kau bandel-bandel kayak gini resikomu. Lawan sama kawan-kawanmu, ya kan? Bertarung sana, berantem sana, kena bacok kau mati. Mau kau mati dalam kondisi kena bacok sama kawanmu? Mau kau mati lagi ngisap-ngisap kayak gitu? Ngat. Mati kok kayak gitu? Kira-kira ujungmu di mana kan gitu? Sadarkan dia dulu tentang hal itu, ya kan? Untuk tadi itu mengembalikan fitrahnya, kematian, ingatkan tentang surga, ingatkan tentang neraka. Wah, kalau orang tuanya udah meninggal, ingatkan lagi bapaknya. Bapakmu mana? Mana bapakmu? Udah mati kan? Abangmu mana abangmu? Udah meninggal. Mereka udah rasakan, entah disiksa, entah dapat nikmat. Nah, kau mau mana kau matimu nanti? Mau mana kau mati? Mumpung kau masih hidup kan gitu. Mumpung dikasih kesempatan masih bisa tobat. Mau sampai kapan kau kan gitu? Jadi gitu ya, diingatkan tentang akhiratnya. Itu lebih mudahnya ke arah situ. Karena orang kalau sudah difahamkan tentang hakikat hidupnya, hakikat penghambaannya, akan mudah digiring untuk melaksanakan perintah atau menjauhi larangan. Nah itu memang skemanya seperti itu. Lagi-lagi tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pelajaran yang paling mudah. Itu pelajaran yang paling mudah. Antum bahas bid'ah, bahas tentang sunnah, bahas tentang khilaf para ulama sama orang lain, itu berat, susah nerimanya. Tapi kalau tentang masalah mati, siapa yang mau khilaf? Pak, kita ini pasti mati. Khilaf tuh dia. Khilaf, gak ada khilaf di situ. Kalau udah cerita tentang kematian, muttafaq alaih, ya kan? Seluruh orang paham
mau yang ahli bid'ah, mau yang ahli sunnah, mau yang syirik sekalipun, paham bakal mati. Ya kan? Gak ada khilaf situ. Ya kan? Tak sesatnya kayak mana lah itu sampai kalau dia sampai menentang adanya kematian gitu. Wallah alam. Begitu. Apalagi kalau dia sudah seorang muslim, udah sebelum Anda bahas bid'ah, Anda bahas tentang khilaf para ulama dengannya, udah bahas aja itu tentang akhiratnya. Tentang bagaimana kehidupan nanti setelah kematian ini, tentang bagaimana nanti ketika dibangkitkan. Udah, kalau itu sudah dibahas, sudah lengket, lunak tuh artinya. Kebut-kebut juga dia mikirkannya. Baru masuk, baru masuk poinnya. Udah enak ceritanya kan, udah nyambung, baru masuk. Gitu. Jadi mulailah dari hal-hal yang kita nggak bikin berantem. Ini mulai udah baru jumpa, baru kenalan, bab kunut langsung dibahas. Ya Allah, bab kunut. Yakin ada berantem tuh, ujung-ujungnya pasti dah pelongos-pelongosan, ya kan, sholat nggak mau satu saf lagi, nggak ngomong. Ya baru kenalan, baru jumpa, bahas jenggot, bahas celana gantung, ya kan, bahas, aduh, yang receh pula ya. Itu bukan hal receh, itu hal penting, tapi ada yang lebih penting lagi daripada itu, ya kan? Lebih penting lagi daripada itu. Ya kan? Anda mau bahas tentang jenggot, Anda mau bahas tentang kunut, itu bisa duduk dengan mudah kalau dia sudah paham tentang bagaimana tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya kepada Rasulullah SAW, ya kan? Itu duduk itu kalau udah lurus itunya. Kenapa dia bertentang, kenapa dia melawan, kenapa tidak mau? Ada yang nggak duduk itu tentang tauhidnya kepada Allah Ta'ala atau tauhidnya kepada Rasulullah SAW, itu ada yang nggak duduk tuh di situ tuh. Makanya perlu didudukkan dulu. Kalau itu udah duduk, insya Allah nggak ada lagi pertikaian. Ya, begitu dia cara masuk dalam berdakwah kepada orang lain. Tapi demikian ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Poin yang ke 79 ya. 79 tentang angan-angan yang dusta. Jadi ini peringatan. Beginilah orang-orang jahiliyah dahulu beranggapan, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani khususnya, bahwasanya mereka menganggap mereka lah calon-calon masuk surga, dan kalaupun mereka masuk neraka hanya beberapa hari saja. Padahal faktanya tidak ada sama sekali jaminan seperti itu, ya. Dan lebih menyedihkannya, ini juga kadang menjadi keyakinan sebagian kaum muslimin, yakin udah kepedean kali dia masuk surga. Bahkan dia nyatakan, kalau pun aku masuk neraka paling sebentar Ustaz kan kenal anak, nanti Ustaz kasih syafaat sama anak di satu pengajian kawan anak semua, nanti insya Allah mereka kan tolong saya, masa mereka gak kasihin sama saya kan gitu. Yakin kali kan gitu, kalau pun masuk neraka cuma sebentar katanya. Itu persangkaan Anda. Jadi sebelum jauh berpikirnya dengan kedustaan itu, dengan angan-angan bohong itu, dengan angan-angan kosong itu, segeralah kembali ya, segeralah kembali. Yang jelas adalah siapa yang berbuat keburukan, yang berbuat dosa, pasti dapat ganjaran dari perbuatan dosanya. Dan siapa yang berbuat kebaikan, pasti dia akan diberi ganjaran pula oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar maksiat dan kebaikannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam. Tentang memvonis seseorang yang masuk neraka atau surga tadi, Ustaz. Bagaimana dengan pelaku kesyirikan, Ustaz? Seperti dia ada pasang tusuk itu di badannya, terus kita jelaskan bahwasanya ini syirik, terus ini kalau meninggal dalam keadaan begini kita terakhir masuk neraka. Ya, kalau kita jelaskan itu apa boleh, Ustaz? Baik ya. Ada perbedaan memvonis dengan memberikan penjelasan. Kalau memberikan penjelasan itu adalah hal yang sesuatu mungkin dia tidak pahami. Nah, lalu kita memudahkan dirinya untuk memahami perkara tersebut. Jadi bukan memvonis siapapun. Yang divonis di situ adalah perbuatan. Divonis adalah perbuatan. Siapa yang meninggal atau mati dalam kondisi berbuat syirik, siapapun itu pasti masuk neraka. Bisa jadi Anda, bisa jadi saya, bisa jadi fulan dan siapapun itu. Bisa jadi siapapun.
Jadi nggak mesti saya, nggak mesti Anda, nggak mesti yang punya. Ini bukan vonis personnya, bukan vonis personalnya, tapi vonis akibat dari perbuatan itu. Dan itu memang faktanya di dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang tidak boleh tadi, kau masuk neraka kau gitu, kau masuk neraka kau. Ini nggak bisa, ya. Jadi beda. Kalau cuma menjelaskan bahwasanya jika Anda terus-terusan seperti ini, ya kan, percaya kepada susu, percaya kepada jimat-jimat, kalau kamu terus seperti ini, tidak bertobat, maka kamu terancam masuk ke dalam neraka sebagaimana yang Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah SAW. Tidak memvonis dia. Jadi kau bilang aku masuk neraka? Enggak, kecuali kau mati kayak gitu terus, ya, bisa jadi kau masuk neraka gitu. Gak ada yang memvonis, ya kan? Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Lagi yang lain? Cukup? Baik, kita tutup majelis ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita ini semua. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan satu penjelasan dan kami dapat mengikuti kebaikan dari penjelasan tersebut. Baik, subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.